Nah, oleh karena itu, apa yang saya katakan dahulu saya dicegah-cegah, kemudian Yusuf Mansur mengatakan seperti itu berdasarkan keterangan saksi kemarin di pengadilan, fakta persidangan, sehingga saya menduga-duga ini bahwa ulama-ulama atau tokoh-tokoh agama yang mendekati saya itu, saya menduga orang-orangnya Yusuf Mansur, Mas. Artinya sudah didoktrin sama Yusuf Mansur untuk mendekati saya, kan begitu. Artinya jangan dibesar-besarkan gitu. Iya. Sama saya juga gitu, kalau ada nonton TV ada Yusuf Mansur atau keluarganya saya matiin, Mas. Atau saya ganti channel gitu. Saya udah males ngeliatnya. Oke. Ya. Dan gerakan boykot orang saya tetap lanjut begitu ya? Iya. Artinya pokoknya yang berkaitan dengan Yusuf Mansur ini, kalau saya udah haram jadah lah. Pakai produknya, kemudian makan produknya udah haram jadah lah saya. Saya dan keluarga saya dan orang-orang yang dekat kepada saya ngapain pakai itu, mendingan yang lain gitu kan. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah selesai agenda sidang menghadirkan para saksi yang membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan ya Pak, atau 4 minggu Pak ya, 4 kali agenda sidang. Dan di sana ternyata beberapa fakta baru terungkap. Yang pertama, ini ternyata ada seorang saksi yang mengatakan bahwa dulu di ruangan Global School Legenda Wista Pak ya. Nah, pada saat Yusuf Mansur itu mengatakan akan mencicil, ya itu dengan syarat jangan sampai memblow up ke media atau ke publik gitu Pak ya. Betul. Dan juga ada Pak Nur Samsu yang mengatakan ini yang paling sering atau beberapa kali bertemu dengan UYM dalam satu acara khusus gitu Pak ya. Dan juga ternyata dalam suatu kajian pun ada para investor yang mendapat bingkisan kain kafan dan batu nisan begitu. Nah, ini kita minta tanggapan Pak Zaini karena dulu yang Pak Zaini sampaikan bahwasanya yang mencegah Pak Zaini untuk melakukan upaya hukum itu adalah orang-orang jamaah masjid atau BMT sendiri Pak ya. Nah, ini ternyata Yusuf Mansur dulu mengatakan jangan sampai memblow up ke publik. Nah, Pak Zaini itu tanggapannya gimana Pak? Ya, jadi gini Mas, mungkin menurut saya menurut hemat saya, pandangan saya tentu ada kaitannya Mas. Jadi ketika bisnis batu bara yang dibawa Yusuf Mansur ya, Yusuf Mansur ke Masjid Darussalam, kemudian setelah investor setor modal ya, hampir 55 miliar lah kurang lebih begitu. Kemudian bisnis tersebut kan macet, tidak jelas alasannya macetnya di mana kan gitu Mas. Nah, ketika ini macet, tentu bermacam-macam dari investor itu, ada yang diam saja, ada yang mau mengambil upaya hukum kan begitu. Nah, termasuk saya pribadi, karena saya pada saat itu sudah advokat juga, sudah agak lama juga jadi advokat gitu ya, sehingga melihat daripada perkembangan investasi ini macet, kemudian tidak ada laporan perkembangannya, alasannya macet kenapa dan lain sebagainya, tentu saya menganggap bahwa ini murni tindak pidana penipuan penggelapan itulah. Oleh karena itu saya berinisiatif ya, pada saat itu sebenarnya saya tidak mengajak teman juga, berinisiatif akan melakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata. Namun di dalam perjalanannya itu memang terjal Mas, jadi agak ini. Jadi memang ada beberapa, karena ini banyak ya ulamanya waktu itu, si A, si B, si C yang yang mendekati saya kemudian mengatakan bahwa jangan sampai ini diangkat ke publik, jangan sampai ini dibuka perkaranya, itu banyak nanti umat Islam yang rugi, umat Islam namanya jelek dan lain sebagainya. Dan itu jauh sebelum ada saksi-saksi yang lain mengatakan kan begitu Mas Haji ya.
Nah, terus kemudian disusul lagi dengan para investor sendiri mencegah saya ya. Jadi artinya awalnya itu ada beberapa ulama, mungkin memang karena waktunya sudah lama dan itu banyak sekali, bukan satu dua ya ulamanya, sehingga saya tidak bisa menyebut namanya satu persatu. Kemudian setelah itu juga dari para investor sendiri mengatakan bahwa jangan sampai Pak Zaini melakukan upaya hukum. Kalau nanti Pak Zaini melakukan upaya hukum lalu mereka pasang badan, kemudian uang kami tidak keluar, uang kami tidak kembali, maka yang menjadi biang kerok adalah saya, begitu. Yeah. Nah, dengan adanya desakan-desakan seperti itu sehingga saya tidak jadi melakukan upaya hukum, Mas Haji, sampai dengan kurang lebih 12 tahunan kan begitu. Nah, ternyata juga kita diam saja, juga ternyata uangnya kan tidak dikembalikan begitu ya. Nah, kemudian disusul dengan kemarin dalam persidangan itu saya kan menghadirkan 6 orang saksi, kemudian fakta persidangan menyatakan bahwa YM ini memang terlibat dalam bisnis itu. Yeah. Di antaranya adalah mereka ada yang mendekati investor yang finansialnya kuat lah begitu. Mereka ngobrol, mereka duduk ke sana, duduk kemari, bahkan sampai nonton film bareng dan lain sebagainya lah ya. Ada pertemuan-pertemuan gitu. Itu dalam persidangan kemarin kan terungkap seperti itu. Terus kemudian dengan adanya hal seperti itu, kemudian orang kepercayaan JM dan Adiansah sebagai tergugat 3 itu kan mendekati seseorang juga yang saya jadikan saksi itu. Betul. Dan akhirnya mereka itu mengucurkan dana cukup besar kan, artinya di atas 5M gitu. Nah, jadi dapat kita simpulkan dari keterangan satu orang saksi ini bahwa YM itu terlibat gitu. Terus kemudian didukung oleh saksi yang lain mengatakan, ada beberapa saksi mengatakan bahwa pernah terjadi pertemuan ya di ruang serbaguna Global School Legenda Wisata Cibubur itu. Di sana hadir Yusuf Mansur, kemudian hadir juga pengacaranya atau kuasa hukumnya ya, bahwa Yusuf Mansur ini meminta agar perkara ini tidak dibesar-besarkan atau tidak dilakukan upaya hukum karena Yusuf Mansur sendiri itu bersedia untuk mengganti tapi dengan cara mencicil gitu ya. Nah, kemudian fakta persidangan kemarin lebih jelas lagi mengatakan bahwa Yusuf Mansur mengatakan bahwa untuk tidak dibuka di publik ya, di blow up di publik ya, berkaitan dengan permasalahan batu bara ini. Karena Yusuf Mansur pada saat itu mengatakan mereka masih punya banyak pekerjaan, di antaranya dengan beberapa TV, kemudian juga dengan lembaga-lembaga pemerintahan. Sehingga kalau itu di blow up nanti usaha atau pekerjaan Yusuf Mansur menjadi kacau lah begitu, atau mungkin bahkan dipecat begitu, sehingga mereka nanti tidak bisa mengembalikan uang jamaah ini. Nah, oleh karena itu apa yang saya katakan dahulu saya dicegah-cegah, kemudian Yusuf Mansur mengatakan seperti itu berdasarkan keterangan saksi kemarin di pengadilan, fakta persidangan, sehingga saya menduga-duga ini bahwa ulama-ulama atau tokoh-tokoh agama yang mendekati saya itu, saya menduga orang-orangnya Yusuf Mansur, Mas. Artinya sudah didoktrin sama Yusuf Mansur untuk mendekati saya kan begitu. Artinya jangan dibesar-besarkan lah begitu. Nah, saya kira ya memang apa yang dilakukan oleh Yusuf Mansur itu menurut hemat saya sudah didesain sedemikian rupa sehingga nanti ketika ini macet ada juga orang yang
menyelamatkan dengan cara-cara misalnya mendekati yang vokal begitu, Mas. Iya, oke. Itu. Karena bahasanya hampir sama, Pak ya. Bahasanya hampir sama bahasanya. Jadi patut diduga orang-orang yang dulunya mencegah Pak Yeni supaya memproses ke hukum ini, nah ini jangan-jangan atau patut diduga ini merupakan instruksi dari Yusuf Mansur begitu, Pak ya? Saya kira setidak-tidaknya ada permintaan dari Yusuf Mansur kepada orang-orang tersebut untuk mencegah saya, Mas. Oke. Karena memang pada saat itu ya investor ini kan memang senengnya ke masjid, kemudian sama ulama atau tokoh agama itu senengnya. Artinya sebenarnya contohnya begini, ketika ada misalnya ustadz bannya gundul misalnya ya, mobilnya bannya gundul, itu ada tidak diinstruksikan pun kadang-kadang ada yang membelikan. Begitu takjimnya sebenarnya takdimnya sama ulama ya, sama tokoh agama, tetapi justru inilah yang digunakan, yang dimanfaatkan oleh Yusuf Mansur untuk menarik dana umat dan tidak mengembalikan begitu. Oke, baik. Ya, dan yang menarik juga Pak, ini pada kesaksian Pak Nur Samsu bahwa di dalam investasi tersebut ini Pak Nur Samsu seringkali bertemu dengan Yusuf Mansur di acara-acara tertentu gitu Pak. Berarti ini modus operandi seperti itu Pak ya. Jadi Yusuf Mansur itu seperti menaikkan imannya gitu Pak ya. Ya, jadi betul. motivasi supaya hidup dunia itu kaya raya, mati masuk surga, dan kemudian peran si Adiansah ini untuk supaya terbuai Pak Nur Samsu ini dinaikkan dengan pesawat bisnis kelas gitu Pak ya? Iya. Berarti ini masing-masing punya peranan tersendiri gitu ya? Jadi memang perannya masing-masing Mas, dan saya selama ini juga belum pernah mengikuti pengajian yang menurut hemat saya nyeleneh gitu ya. Tetapi kebetulan saya memang tidak ikut itu pengajiannya. Jadi berdasarkan saksi fakta kemarin ada orang yang ikut family gathering, baik itu di Bandung, kemudian ada di daerah Purwakarta atau mana gitu. Itu kan investor sekaligus jamaah itu kan pada saat pengajian itu dikasih kain kapan Mas. Terus kemudian dikasih juga papan, bentuknya itu batu nisan. Nah, berkaitan dengan itu diberikan sehingga jamaah ini diminta untuk tidak cinta dunia, tidak ubud dunia, tetapi lebih mencintai kepada akhirat, ya kan begitu. Jadi menurut hemat saya sebenarnya ini adalah desain, adalah cara bagaimana orang itu mengeluarkan segala sesuatu, baik untuk modal, mau menyetorkan modal, kemudian bersedekah, ini orang nggak pikir lagi, kan karena dianggap bahwa umur itu tidak ada yang tahu. Dengan kita melihat kain kapan, dengan kita melihat batu kayu yang dibentuk batu nisan, ditulis lagi nama-nama jamaah itu ya. Itu kan sudah ada nama, tempat tanggal lahir, tinggal yang terakhir itu wafatnya kapan. Jadi menurut saya ini sedikit nyeleneh dan untuk menakut-nakuti. Jadi apa yang kita punya ya nanti diminta oleh ulama, oleh tokoh masyarakat kita kasihkan begitu. Dan kebetulan saya memang nggak ikut, cuman saya tercengang juga kemarin ketika mendengar keterangan saksi itu seperti itu gitu. Jadi memang ini atau jangan-jangan supaya para investor ini lebih besar lagi mengeluarkan uangnya untuk berinvestasi gitu Pak ya. Karena semakin besar nilai investasinya kan semakin besar nilai sedekahnya ke daku pondoknya semua begitu Pak ya. Iya betul. Jadi, kemarin juga kan dikatakan bahwa memang penarikan sedekah itu biar ini juga umat tahu berdasarkan fakta persidangan, para saksi itu mengatakan berkaitan dengan sedekah dan lain sebagainya itu diminta untuk Darul Quran yang dipimpin oleh Yusuf Mansur itu. Jadi kepentingan pribadinya sebenarnya terlihat sekali begitu Mas. Dan juga supaya mereka ini terlena, jangan sampai menanyakan lebih detail terkait laporan-laporan investasi. Betul ya. Jadi ketika ini sudah macet, ada peran si A, si B, si C itu adalah itu untuk mencegah terjadinya masalah di kemudian hari. Artinya
masalah itu diperkarakan gitu. Contohnya saya kan dibungkam juga. Dan kebetulan saya itu memang nggak bisa dibungkam dengan uang, Mas, begitu. Artinya memang ada yang mengatakan kepada saya, apakah uangmu ingin dikembalikan? Ya udah kembali. Saya menjawab dengan kembalikan saja uang seluruh jamaah begitu, Mas. Baik. Oke, ya. Jadi memang menurut saya jauh sebelum masuk kota wisata memang sudah didesain sedemikian rupa, sedemikian rapi, masing-masing perannya itu ada. Ya, luar biasa. Contohnya misalnya Pak Saksi Nur Samsu kan dari kelas ekonomi dipindah ke bisnis kelas misalnya gitu. Kan artinya biar merasa dihormati lalu berinvestasi besar begitu. Dan kenyataannya Pak Nur Samsu kan mau berinvestasi 2 tongkang. 1 tongkang itu 2,8 artinya 2 kali loh. Iya, baik. Dan itu juga sebelum itu di prospek sebelum itu dideketin, mereka diajak Yusuf Mansur ke sana kemari, termasuk yang saya ingat persis nonton bareng dan lain sebagainya begitu. Ya, jadi peran Yusuf Mansur itu seperti seolah menaikkan rohaninya begitu. Jadi supaya ya akal sehatnya ini agak ini gitu ya. Ya, biar akal sehat kita hilang gitu. Jadi sudah tidak perlu lagi menanyakan soal bagaimana detail laporan investasinya, kemudian legalitasnya bagaimana gitu. Dan juga saya mendengar informasi juga, Pak, jadi ada seorang investor yang dia itu kritis, banyak nanya, tapi malah dikeluarkan gitu, Pak, ada ternyata. Iya, jadi ada itu kalau nggak salah itu almarhum Pak Mulya itu mereka memang kritis. Kemudian akal sehatnya masih dipakai. Sekarang cuman almarhum itu Mas sudah beberapa tahun yang lalu kritis, mereka bertanya bagaimana tanda terimanya, terus uangnya diusahakan bagaimana, terus kemudian perjanjiannya bagaimana. Nah, ini dianggap ini orang yang yang kurang baik lah begitu. Lalu investasinya dipulangkan, tapi syukur alhamdulillah kan malah dipulangkan, mereka tidak kena tipu kan begitu. Jadi kenapa dikeluarkan ini supaya tidak mempengaruhi teman-teman lain begitu? Betul. Tujuannya kemungkinan besar karena orang ini kritis nanti tidak mempengaruhi yang lainnya. Kalau yang lainnya dipengaruhi, tentu nanti akan menanyakan legalitas tambangnya bagaimana, ya legalitas perizinannya bagaimana, terus kemudian keuangannya bagaimana, tentu itu yang mereka takutkan. Dan akhirnya JBN itu diplesetkan, Mas. Jadi kalau yang sebenarnya itu dibentuk pengajian kan Jabal Nur, Mas. Terus kemudian diplesetkan menjadi jangan banyak nanya, nanti dikeluarkan begitu. Ya, dan saya termasuk yang diminta oleh yang kritis itu, Pak, saya dikeluarin nih, gimana caranya gitu. Ya sudahlah, saya bilang itu cari usaha yang lain gitu. Ada lagi Pak Heri mengatakan JBN ini Jabal Nar gitu. Ya, jadi plesetannya awalnya itu Jabal Nur, kemudian jangan banyak nanya, kemudian diplesetkan lagi karena ini gonjang-ganjing dan seperti neraka, diplesetkan lagi menjadi Jabal Nar begitu, Mas. Baik, oke Pak. Ya, itu tadi teman-teman ya. Jadi ada beberapa fakta yang menarik baru terungkap. Yang pertama mengenai Yusuf Mansur ini mengatakan jangan sampai permasalahan ini terblow up ke publik atau ke media begitu, Pak ya. Dengan caranya Yusuf Mansur itu mengatakan akan besar, tapi realisasinya nol besar gitu ya. Ya, nol besar, Pak. Nol besar. Kemudian Pak Nur Samsu mengaku beberapa kali ini didekati oleh Yusuf Mansur juga dalam suatu acara tertentu. Dan yang menarik itu tadi ada batu nisan dan kain kafan dalam suatu kajian, teman-teman. Oke, Pak Jeni mungkin ada statement tertentu, Pak. Silakan, Pak. Statementnya begini ya. Jadi mohon maaf ini saya berulang-ulang kali ya. Kalau saya misalnya dimintain orang uang di jalan atau ditipu di jalan preman tapi hanya untuk makan, itu rasanya mungkin tidak terlalu sakit, Mas. Iya, betul. Tetapi ketika ini yang nipu itu mereka seolah-olah malaikat begitu ya, atau tokoh agama gitu yang melabeli dirinya dengan tokoh agama, itu sakit sekali. Berbaju ustaz gitu. Iya, terus kemudian saya juga berpesan lah ya kepada tokoh-tokoh agama yang mengetahui agama, jangan juga mempergunakan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis ya, kemudian isma-isma, kias-kias hanya untuk
menggali hanya untuk mengakali, menggali untuk kepentingan diri sendiri begitu. Oke, baik. Siap. Jadi hal-hal yang tadi pengajian jamaahnya dikasih kain kapan, kemudian dikasih dikasih batu papan yang berbentuk batu nisan. Menurut saya ini adalah akal-akalan untuk menakuti orang agar takut, dan apapun yang diminta oleh ustadz itu diberikan begitu. Jadi jangan sampai juga nanti ini menipu umat lah. Tokoh-tokoh agama menipu umat ini kan, aduh, rasanya gimana gitu loh, Mas. Jadi seolah-olah ini agama dipakai untuk mengelabui seseorang, mengelabui jamaah, kemudian mengeruk uang jamaah, kemudian uangnya untuk kepentingan pribadi, karena sampai dengan saat ini sedekah dan lain sebagainya yang diberikan, yang digali di Masjid Darussalam itu kan nggak jelas beritanya kemana, Mas. Gitu. Ya. Kalau dimintain pertanggungjawaban dikemanakan juga nggak akan ngerti, Mas. Gitu. Ya. Dan ini para investor juga sepakat yang mengatakan dukungannya terhadap gerakan memboikot Arung Steak gitu Pak ya. Ya. Jadi bahkan kemarin kan salah satu yang menjadi saksi saya itu kan mereka juga guru agama, kemudian kepala SMP, ya artinya mereka orang pondokan juga, orang yang terdidik juga, sarjana juga. Mereka kan tahu agama lah begitu ya. Mereka kalau ngelihat Yusuf Mansur dan keluarganya ini, mereka sudah enek kayak itu, bawaannya mau emosi aja itu. Mual bahasanya. Mual bahasanya. Mual. Mual itu kalau bahasa Sundanya mungkin nggak mau lah gitu. Mual dia bilang gitu. Iya. Sama saya juga gitu, kalau ada nonton TV ada Yusuf Mansur atau keluarganya saya matiin, Mas. Atau saya ganti channel gitu. Saya udah males ngelihatnya. Oke. Ya. Dan gerakan boikot Arung Steak tetap lanjut ya? Iya. Artinya pokoknya yang berkaitan dengan Yusuf Mansur ini, kalau saya udah haram jadah lah. Pakai produknya, kemudian makan produknya udah haram jadah lah saya. Saya dan keluarga saya dan orang-orang yang dekat kepada saya ngapain pakai itu, mendingan yang lain gitu kan. Baik. Oke teman-teman, di kesempatan selanjutnya nanti akan kita berbincang dengan Pak Jenny juga nih terkait dengan perkembangan permasalahan CV Syekh Mansur ya. Jadi tetap nonton tayangan ini. Saya Jidan Pak Jenny dari Kota Wisata Cibubur mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.